Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jaringan komputer dan kebijakan keamanan ingin mempresentasikan terkait tentang tugas besar kami. Next nih. Di sini saya tidak ada sendiri. Di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Putri Wardania, terus ada Ardi Rahman Raharjo, ada Ivan Surya Parnata, dan yang terakhir ada Supriyanto. Tolong next nih. Oke, untuk bagian A, yaitu konsep dan teori jaringan. Next. Untuk poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh Putri Wahdania. Putri Wahdania, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Putri Wahdania akan menjelaskan yang ada di presentasi ini. Untuk poin 1 ada 4 prinsip desain jaringan, yaitu yang pertama ada hierarki, yaitu memecah jaringan menjadi lapisan fungsional untuk memudahkan manajemen dan skalabilitas. Yang kedua ada modularity, yaitu memisahkan fungsi jaringan ke dalam modul yang dapat dikembangkan tanpa merombak sistem. Yang ketiga ada resiliency, yaitu menjamin jaringan tetap aktif atau always on, meskipun terjadi kegagalan pada satu titik. Yang keempat ada flexibility, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan beban trafik tanpa modifikasi infrastruktur besar. Boleh dilanjut? Yang kedua, ada definisi jaringan enterprise. Terbagi menjadi perspektif Cisco adalah, menurut Cisco, jaringan enterprise adalah infrastruktur strategis yang dirancang untuk mendukung operasional bisnis skala besar melalui konektivitas yang aman, andal, dan terukur. Karakteristik utamanya meliputi IN mengintegrasikan multi-platform, multi-service, dan multi-protokol untuk mendukung mobilitas pengguna atau borderless, dan kolaborasi tim di mana saja. Untuk next-nya saya kembalikan lagi kepada teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri Wahdania sudah menjelaskan terkait tentang poin 1 dan 2. Selanjutnya itu poin 3 sampai poin 5 akan dijelaskan oleh Ardi Rahman. Ardi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Riki. Sekarang kita masuk ke pembahasan poin ketiga, yaitu model hierarki 3 lapis Cisco. Model desain ini sangat krusial dalam membangun infrastruktur jaringan enterprise yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan andal. Cisco membagi arsitektur ini menjadi 3 lapisan utama dengan fungsi yang spesifik. Pertama, di bagian paling atas atau pusat jaringan terdapat core layer. Lapisan ini bisa kita ibaratkan sebagai jalan tol bebas hambatan atau backbone utama jaringan. Fokus utama di sini adalah kecepatan tinggi. Tugas utamanya murni untuk melewatkan dan mengirimkan data antar lokasi secepat mungkin dengan latensi yang paling rendah, tanpa disibukkan oleh pemrosesan data yang rumit. Selanjutnya di lapisan tengah ada distribution layer yang berfungsi sebagai lapisan kebijakan atau policy layer. Di sini kecerdasan jaringan diterapkan. Lapisan ini bertugas mengatur routing, menyaring paket data atau filter paket demi keamanan, serta mengontrol akses atau komunikasi antar modul di dalam jaringan sebelum diteruskan ke core layer. Terakhir, di lapisan paling bawah, kita memiliki access layer. Ini adalah titik masuk pertama bagi para pengguna atau perangkat untuk terhubung ke dalam jaringan. Fokus utama dari access layer adalah menyediakan konektivitas langsung untuk perangkat endpoint seperti PC, laptop, printer, maupun iPhone yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana struktur 3 lapis Cisco bekerja, pertanyaannya adalah mengapa kita harus repot-repot membagikan jaringan ke dalam lapisan-lapisan tersebut? Apa keuntungannya? Nah, pada poin keempat ini kita akan membahas kelebihan model jaringan hierarki. Setidaknya ada 4 keuntungan utama yang membuat model ini menjadi standar industri.
Keuntungan yang pertama adalah scalability. Desain hierarki ini sifatnya modular dan konsisten. Artinya, jika perusahaan kita berkembang dan kita perlu menambah ruang baru, gedung baru, atau bahkan cabang baru, kita bisa dengan sangat mudah mengembangkan jaringan tanpa harus merombak total infrastruktur yang sudah ada. Cukup replikasi modul yang dibutuhkan. Poin kedua adalah dari sisi security dan manajemen. Karena jaringan sudah terbagi menjadi lapisan-lapisan yang jelas, kontrol keamanan tidak perlu menumpuk di satu tempat. Kita bisa menerapkan kebijakan keamanan secara spesifik di tiap lapisnya. Misalnya, pengaman akses langsung di akses layer dan penyaringan trafik penting di distribution layer. Ini membuat manajemen jaringan menjadi jauh lebih rapi dan terkontrol. Kelebihan ketiga berkaitan langsung dengan performa. Dengan memisahkan fungsi backbone berkecepatan tinggi di core layer dan fungsi distribusi akses pengguna di layar bawah, kita bisa secara drastis mengurangi risiko terjadinya bottleneck atau penyumbatan aliran data. Trafik data lokal tidak akan mengganggu jalur utama jaringan sehingga performa tetap optimal dan responsif. Terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah fault isolation atau kemampuan mengisolasi masalah. Dalam jaringan tradisional yang datar, satu masalah di satu komputer bisa melumpuhkan seluruh kantor. Namun, dengan model hierarki, jika terjadi error, gangguan, atau masalah teknis pada satu segmen, masalah tersebut akan langsung terisolasi di segmen itu saja dan tidak akan menjalar ke seluruh jaringan utama. Operasional divisi atau gedung lain pun bisa tetap berjalan normal. Tadi sempat disinggung di slide sebelumnya bahwa model hierarki ini menggunakan desain modular. Sederhananya, jaringan modular adalah pendekatan di mana kita membagi jaringan besar menjadi blok-blok atau modul-modul kecil yang mandiri. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat pada diagram LAN fault tolerance system di sebelah kanan layar ini, ada 3 keuntungan utama dari pendekatan modular ini. Keuntungan pertama adalah kemudahan troubleshooting. Karena di setiap blok atau modul memiliki batas fungsional yang sangat jelas, tim IT tidak perlu memeriksa keseluruhan jaringan saat terjadi masalah. Kita tahu pasti di mana batas pengerjaan suatu modul, sehingga proses deteksi kerusakan dan perbaikan bisa dilakukan jauh lebih cepat tanpa mengganggu modul lainnya. Poin kedua adalah agilitas bisnis. Di era digital yang dinamis ini, perusahaan seringkali harus bergerak cepat mengadopsi teknologi baru. Dengan jaringan modular, jika perusahaan ingin menambah layanan baru, misalnya ingin menerapkan voice over IP atau iPhone seperti pada ikon telepon di diagram tersebut, kita tidak perlu mengubah infrastruktur inti, kita cukup mengimplementasikan atau menambahkan layanan tersebut pada modul baru. Jaringan kita menjadi sangat fleksibel terhadap perubahan bisnis. Keuntungan yang ketiga adalah redundansi efisien. Dalam jaringan, kita selalu menginginkan cadangan atau backup agar jaringan tidak mudah mati. Namun, membuat redundansi di setiap sudut jaringan tentu akan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, pendekatan modular memberikan solusi cerdas. Kita bisa memilih dan menambah jalur redundansi hanya pada modul-modul yang sifatnya kritis saja, tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk menduplikasi seluruh node di jaringan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Riki. Baik, terima kasih Mas Ardi Rahman sudah menjelaskan terkait tentang poin 3 dan 4 maupun poin 5. Selanjutnya yaitu poin 6 sampai poin 8 akan dijelaskan oleh Ivan Surya Pranata. Kak Ivan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih Mas Riki. Untuk poin 6, pentingnya modul data center. Modul data center ini sangat krusial karena berfungsi sebagai otak atau gudang informasi perusahaan. Modul data center ini menampung server, aplikasi, basis data, dan penyimpanan terpusat.
Tanpa modul ini, kolaborasi data antar departemen jadi terfragmentasi, jadi kurang aman dan sulit untuk di-backup secara massal. Boleh di next, Mas? Poin 7 yaitu mekanisme kerja TCP/IP. Di sini ada beberapa mekanisme kerja, ada 4 mekanisme. Yang pertama yaitu data dibuat oleh aplikasi, lalu data dipecah jadi beberapa segmen, lalu segmen dibungkus alamat IP, lalu yang terakhir paket diubah jadi RAM atau bit fisik. Boleh di next, Mas. Untuk poin 8, apa itu TCP/IP? Yaitu standar komunikasi. TCP/IP adalah sekumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet atau jaringan pribadi. Lalu bahasa global. Protokol ini memungkinkan perangkat dengan perangkat keras yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui bahasa teknis yang seragam. Baik, saya kembalikan kepada Mas Riki, silakan Mas. Baik, terima kasih Kak Ivan sudah menjabarkan tentang poin 6 sampai poin 8. Selanjutnya di poin 9 sampai 10 akan dijelaskan oleh Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bang Riki. Selanjutnya yaitu poin ke-9. Poin ke-9 yaitu 2 komponen alamat IP. Alamat IP yang pertama yaitu Network ID. Bagian yang menunjukkan di jaringan mana perangkat tersebut berada, seperti nama jalan pada alamat rumah. Yang kedua yaitu Host ID. Bagian yang menunjukkan identitas spesifik perangkat dalam jaringan tersebut, seperti nomor rumah. Selanjutnya yaitu bagian yang ke-10 yaitu fungsi subnet mask. 2550. Filter alamat subnet mask adalah angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan porsi network ID dan host ID pada alamat IP. Tanpa subnet mask, komputer tidak tahu apakah sebuah traffic ditunjukkan untuk jaringan lokal atau harus dikirim ke gateway internet. Baik, terima kasih Pak Sofi sudah menjelaskan di poin 9 dan 10. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait tentang konsep dan teori jaringan, selanjutnya yaitu di bagian B ada studi kasus dari PT Digital Nusantara. Untuk studi kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan teknologi bernama PT Digital Nusantara sedang melakukan pengembangan infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kinerja sistem internalnya. Dalam proses tersebut, salah satu server utama memiliki alamat IP dengan nomor 192.168.10.2 yang akan digunakan sebagai bagian dari konfigurasi jaringan lokal. Boleh di next, Ardi? Oke, selanjutnya itu adalah rencana dari pembagian subnet. Di sini ada 3 grup yang kami bagi. Yang pertama ada di grup 1 Departemen A, grup 2 Departemen B, dan grup C grup 3 Departemen C. Nah, di sini sudah ada pemberian network address di grup 1 atau Departemen A itu ada di 192.168.10.2 dan di grup 2 itu ada 192.168.10.67 dan untuk di grup 3 itu ada 192.168.10 dan 130. Nah, di sini saya jelaskan mengapa di angka pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Angka pertama, kedua, ketiga itu sama karena
mengibaratkan seperti komplek rumah. Ketika kita ingin membuat sebuah jaringan, kita harus membuat sebuah kompleknya dulu. Nah, ketika kita ingin menambahkan sebuah IP pada server, kita harus mengikuti di 192.168.10 dari departemen A sampai Z itu harus sama. Nah, yang bedanya hanya di belakang. Jadi pengibaratannya itu adalah tiga nomor di depan itu harus sama seperti komplek. Nah, di nomor belakangnya itu adalah penomoran rumahnya seperti itu. Nah, salah satu contohnya di grup 1 kan di departemen A ini adalah di network address-nya di belakangnya ada nomor 2. Berarti dia mempunyai alamat nomor 2. Begitu juga dengan departemen B maupun C. Nah, selanjutnya di subnet mask-nya ini karena dia memakai 3 baris yang sama, otomatis mereka harus membuat subnet mask dengan 3 baris yang sama juga. Contoh di 255, 255, 255.0. Kenapa demikian? Karena ketika misalkan di 255, 255, 255 itu diubah menjadi 255.0.0.0, maka antara network address dan subnet mask tidak bisa berkonektivitas seperti itu. Nah, di sini kan dijelaskan juga untuk range IP host-nya adalah dari departemen A itu adalah di 1 sampai 62. Nah, jadi yang bisa diakses adalah dari nomor 1 sampai nomor 62, tapi tidak bisa mengakses nomor 2 karena IP pengalaman nomor 2 itu sudah dipakai oleh si pusat servernya seperti itu. Nah, begitu juga di grup 2 atau departemen B yang dimana range-nya tuh di 5 sampai 126 yang bisa dipetakan di nomor 5, 66 sampai 126 dan 67-nya tidak bisa dipakai. Begitu juga sama dengan departemen C seperti itu. Jadi, ketika sudah di setup-kan IP seperti ini dengan subnet mask seperti ini, jaringan akan terkonektivitas dengan baik seperti itu. Ardi, mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi IP ke bilangan biner 32 bit lengkap. Kita ambil satu contoh di departemen A ya. Dan tadi kan IP departemen A ada di 192.168.10.2 ya. Nah, setelah kita sudah mendapat IP-nya, kita pecah IP tersebut menjadi 4 bagian atau 4 segmen. Yang pertama di 192. 192 ini ketika diubah ke biner, maka hasilnya di 11000000 seperti yang di layar. Selanjutnya di 168, ketika kita ubah di bilangan biner, maka mendapat sebuah bit yang dimana 10101000. Untuk di segmen ketiga, di IP ketiga itu karena dia poinnya 10, maka ketika kita konversi ke bilangan biner, maka kita mendapatkan nilai yaitu 00001010. Dan yang terakhir untuk sebenarnya yaitu di nomor 2, ketika kita konversi ke bilangan biner, maka hasil yang kita dapat yaitu 00000010. Nah, setelah kita sudah mengubah dari IP ke bilangan bit biner, kita satukan kembali. Dan hasilnya ada di layar ini, di mana di 1000000, 101001000, 1001010, dan 0000010. Itu untuk IP. Selanjutnya kita ubah dari subnet mask-nya dari bilangan dari angka IP menjadi bilangan biner. Di sini kita ambil poinnya di 255. Ya. Dan ini seharusnya ini 0, cuman lupa diubah. Jadi yang belakangnya ada 0. Jadi yang di 255 ini ketika kita konversi ke bilangan biner, maka dapat hasilnya adalah 1111111. Dan untuk bilangan 0 ketika dikonversi ke bilangan biner pasti hasilnya 0 semua. Dan ketika semua itu digabungkan, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu di 123457, berarti triple 71. Terus ada sama juga di bagian kedua, di bagian ketiga sama, dan yang terakhir itu adalah 000000. Ini dia hasil dari pengkonversian IP subnet mask ke bilangan biner 32 seperti ini. Mungkin next nih. Oke, ini adalah langkah-langkah dari implementasi.
Nah, untuk langkah-langkah implementasinya adalah yang pertama kita konfigurasi ke router. Kalau di Indonesia kita mempunyai ISP atau Internet Service Provider, yang dimana salah satunya kita bisa sebut antara Bisnet maupun IndiHome. Nah, ketika kita sudah mempunyai ISP, kita bisa meminta IP dari mereka. Biasanya basicnya itu adalah di 192, 108.01, rata-rata kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan IP-nya, kita konektivitas dengan departemen-departemen yang ada yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, seperti itu. Jadi ketika sudah di konektivitas segala macam, maka semuanya akan terhubung. Dan juga untuk selanjutnya setup switch-nya. Nah, di sini kan dibilang pastikan VLAN-nya dikonfigurasi sesuai pembagian departemen jika menggunakan satu switch misi. Nah, salah satunya gini. Ketika dalam topologi manajemen server, ada beberapa layer. Layer pertama itu adalah mikrotik, layer kedua itu ada firewall, layer ketiga itu ada switching, layer keempat itu adalah server, dan yang paling bawah adalah NAS storage. Nah, kalau dari pengaplikasian tersebut di table sebelumnya ada 3 departemen, maka kita bisa men-setup IP dari switcher. Seperti yang tadi disebutkan oleh Putri Wadania, yang dimana kita bisa menggunakan salah satu brand yaitu Cisco. Nah, ketika kita sudah memakaikan switcher Cisco, kita konektivitaskan dari server-server yang ada di 3 departemen tersebut ke dalam switch. Nah, setelah switch, kita bisa pasang kabelannya ke bagian firewall. Dan terakhir, kita akan masukkan ke bagian mikrotik. Nah, setelah di mikrotik tersebut, kita bisa konektivitas dengan LAN dari ISP atau Internet Service Provider. Ketika semua komposisi ini sudah dijalankan, maka server bisa terhubung dengan baik, bahkan bisa sampai akses by internet. Nah, terakhir yang ketiga itu adalah IP client. Nah, di sini dijelaskan bahwa masukkan IP, subnet NAS, dan gateway sesuai dengan setiap PC karyawan. Nah, maksudnya saya bisa ambil contoh, misalkan kita ambil contoh tadi di IP 192, 168, 10.2 misalkan. Nah, ketika kita sudah memasukkan IP tersebut, caranya agar bisa terkoneksi dengan komputer karyawan, kita tidak bisa memasukkan IP tersebut ke dalam konektivitas dari komputer karyawan. Kita harus memakai kamar-kamar lain seperti yang saya sudah jelaskan. Yang dimana ketika poin belakangnya itu 2, maka PC karyawan itu mempunyai akses sebanyak dari 1 sampai 62, berarti ada 61 akses. Nah, contoh misalkan ketika pusatnya itu adalah poin belakangnya 2, maka karyawan tuh bisa masuk di poin 3, poin 4, sampai poin 62. Seperti itu. Berlaku juga untuk di departemen B maupun departemen C seperti itu. Nah, selanjutnya di poin nomor 4 adalah verifikasi. Nah, di verifikasi ini ketika kita sudah ketika kita sudah membuat up server, kita sudah memasukkan IP segala macamnya, dan kita juga sudah mengkonfigurasi kepada PC-PC dari karyawan, kita bisa mengujinya di browser. Seperti yang saya bilang tadi, ketika karyawan sudah mengkonektivitaskan ke kamar lain, maka ketika kita ingin menuju ke kamar dari server utama, yaitu di IP 192.168.02, maka di browser kita akan mengkonektivitaskannya dengan IP yang sama. Nah, ketika sudah dikonektivitaskan dengan IP yang sama, maka nextnya jaringan akan terhubung dengan baik. Seperti itu. Oke, next D. Oke, itu saja terkait tentang presentasi dari konsep tadi teori jaringan dan tadi ada studi kasus. Semuanya sudah kami jabarkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.